Ada sebuah pemandangan yang sekilas terasa sangat ironis dan sering kita saksikan di kota-kota besar. Kita melihat seseorang yang secara finansial sudah mencapai puncak. Jam tangannya seharga rumah, mobilnya keluaran Eropa terbaru, jabatannya mentereng, dan bisnisnya menggurita di mana-mana. Di mata masyarakat, dia adalah definisi hidup dari kata sukses. Tapi, kalau kita bisa mengintip ke dalam ruang batinnya yang paling dalam, kita akan menemukan fakta yang benar-benar berbanding terbalik. Orang ini seringkali dilingkupi oleh rasa stres yang akut, tidurnya tidak pernah nyenyak tanpa bantuan obat, hubungannya dengan keluarga hancur berantakan, dan dia terus-menerus merasa hampa serta kesepian. Kenyataan di lapangan ini seringkali memukul logika berpikir kita, lalu memicu sebuah pertanyaan besar yang sangat mendasar. Kalau uang yang melimpah ruah itu adalah kunci utama menuju kebahagiaan, kenapa banyak orang yang sudah kaya raya justru hidupnya tetap merana dan tidak bahagia? Realita keras yang diungkap dalam dunia psikologi keuangan membuktikan bahwa memiliki banyak uang sama sekali tidak menjamin seseorang akan otomatis bahagia. Banyak orang kaya yang akhirnya tumbang secara mental dan spiritual, bukan karena mereka kekurangan materi, melainkan karena mereka tanpa sadar terjebak dalam sebuah ilusi besar. Mereka mengira bahwa tantangan terbesar dalam hidup ini adalah tentang bagaimana cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Akibat dari cara pandang yang keliru ini sangat fatal. Begitu uang sudah di tangan, mereka benar-benar buta dan tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya dengan bijak. Mereka menghabiskan kekayaan mereka hanya untuk memuaskan ego, mengejar gengsi sosial, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran setan yang membuat jiwa mereka tetap miskin di tengah tumpukan harta. Kisah tentang bagaimana uang bisa menjadi bumerang yang menghancurkan ketenangan hidup seseorang ini pernah dibongkar lewat pengamatan mendalam terhadap perilaku para miliarder dunia. Ada sebuah mitos uang dan kebahagiaan yang sudah terlanjur dipercaya oleh masyarakat modern, yaitu keyakinan bahwa semakin banyak barang mewah yang kita beli, akan semakin bahagia pula hidup kita. Padahal, sains dan psikologi sudah berkali-kali membuktikan fenomena yang namanya hedonic adaptation. Ketika kamu pertama kali membeli mobil mewah impianmu, rasa senangnya mungkin akan meledak-ledak. Tapi tebak apa yang terjadi setelah 3 bulan? Mobil itu akan terasa biasa saja di matamu. Otakmu akan menuntut target baru yang lebih mahal demi mendapatkan sensasi kesenangan yang sama. Ini adalah jebakan ilusi. Banyak orang keliru mengira bahwa kebahagiaan itu ada pada objek barangnya. Padahal kesenangan dari membeli barang mewah itu sifatnya sangat sementara. Sedangkan beban cicilan atau biaya perawatannya akan terus menghantui dalam jangka panjang. Disinilah letak kesalahan terbesar dalam menggunakan uang yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat modern, baik yang miskin maupun yang kaya. Kesalahan terbesar itu adalah menggunakan uang untuk membeli validasi dan kekaguman dari orang lain. Kita seringkali membelanjakan uang yang belum kita miliki, untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya demi mengesankan orang-orang yang bahkan tidak kita sukai. Ketika kamu membeli rumah yang terlalu besar atau pakaian desainer yang super mahal hanya agar dipandang hebat oleh tetangga atau teman-teman di media sosial, kamu sebenarnya sedang menyerahkan kendali kebahagiaanmu ke tangan orang lain. Ironisnya, sebuah kebenaran psikologis mengatakan bahwa saat orang lain melihatmu mengendarai mobil mewah, mereka tidak sedang mengagumimu sebagai pribadi. Mereka hanya sedang membayangkan diri mereka sendiri yang duduk di balik kemudi mobil tersebut. Gengsi yang kamu kejar itu adalah fatamorgana yang melelahkan. Seluruh fenomena dan kerumitan psikologis inilah yang melahirkan filosofi utama dari buku The Art of Spending Money karya Morgan Housel. Penulis buku keuangan legendaris ini menyadarkan kita lewat pemikiran-pemikirannya bahwa urusan uang itu sebenarnya 20% adalah tentang ilmu matematika atau hitung-hitungan di atas kertas, dan 80% sisanya adalah tentang perilaku, emosi, dan psikologi manusia. Morgan Housel menegaskan bahwa cara seseorang membelanjakan uangnya adalah cerminan langsung dari bagaimana luka masa lalu mereka, ego mereka, dan ketakutan terdalam mereka bekerja. Filosofi utama buku The Art of Spending Money mengajak kita untuk menggeser fokus kita, dari yang tadinya terobsesi mengejar status kekayaan di mata orang lain, menjadi terobsesi untuk mengejar kebebasan waktu dan kedamaian batin yang sesungguhnya. Untuk memahami hal ini secara mendalam, kita harus berani membuka mata terhadap satu kenyataan penting. Mengapa menghasilkan uang dan membelanjakan uang adalah dua keterampilan yang benar-benar berbeda. Di sekolah atau di tempat kerja, kita diajarkan dengan sangat keras bagaimana cara mencari uang, membangun bisnis, atau berinvestasi agar modal kita berlipat ganda.
Itu adalah keterampilan pertama, yaitu making money. Keterampilan ini membutuhkan ambisi, keberanian mengambil risiko, rasa lapar akan kesuksesan, dan kerja keras yang agresif. Namun, tahu bagaimana cara membelanjakan uang atau spending money adalah sebuah skill psikologis tingkat tinggi yang jalurnya benar-benar bertolak belakang. Membelanjakan uang dengan benar tidak butuh ego yang meledak-ledak. Dia justru butuh kerendahan hati, kemampuan untuk mengendalikan nafsu, rasa cukup, dan kesadaran diri yang sangat dalam. Banyak orang yang sangat jenius dalam menghasilkan uang miliaran rupiah, tapi bertindak seperti anak kecil yang impulsif saat membelanjakannya. Mereka menguasai keterampilan pertama, tapi gagal total di keterampilan kedua. Akibatnya, kekayaan mereka tidak membawa kedamaian, melainkan justru menjadi bahan bakar yang mempercepat kehancuran hidup mereka sendiri. Hari ini, saya tidak mau sekadar mengajak kamu menghitung angka atau membuat tabel anggaran belanja yang membosankan. Saya mau mengajak kamu duduk santai sambil menguliti isi dompet dan isi kepala kita masing-masing secara jujur, dan melihat bagaimana cara kita memperlakukan uang selama ini. Bersiaplah untuk mengambil posisi paling nyaman, rileks sebentar, dan dengarkan ringkasan dari buku The Art of Spending Money ini dengan kepala dingin. Karena bisa jadi, prinsip-prinsip psikologi keuangan dari salah satu pemikir terbaik abad ini adalah kunci jawaban yang selama ini kamu cari untuk membebaskan dirimu dari stres finansial, rasa cemas, dan gengsi kosong yang melelahkan. Memasuki babak perjalanan psikologi keuangan ini, mari kita menguliti satu pertempuran batin yang hampir setiap hari terjadi di dalam diri kita, yaitu pertarungan antara status versus kebahagiaan. Di era modern yang serba digital seperti sekarang, batas antara kebutuhan nyata dengan keinginan demi gengsi sudah menjadi sangat kabur. Banyak dari kita yang tanpa sadar terjebak ke dalam sebuah permainan melelahkan, di mana kita mengorbankan kedamaian batin dan tabungan masa depan kita hanya demi membeli sebuah ilusi bernama status sosial. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa banyak orang rela berutang atau menghabiskan uang mereka hanya untuk mengesankan orang lain? Mengapa dorongan untuk pamer itu begitu kuat, bahkan terkadang mengalahkan akal sehat? Morgan Housel menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara evolusi selalu mencari validasi dan posisi di dalam hierarki kelompoknya. Di zaman dulu, status diukur dari kekuatan fisik atau kepemimpinan. Namun di zaman modern sekarang, cara paling instan dan mudah untuk menunjukkan bahwa kita berhasil di mata masyarakat adalah melalui simbol kemewahan yang bisa dilihat langsung oleh mata, seperti merek baju yang kita pakai, logo mobil yang kita kendarai, atau klaster perumahan tempat kita tinggal. Sialnya, media sosial memperparah kondisi psikologis ini secara ekstrim. Dulu, kita mungkin hanya bersaing gengsi dengan tetangga sebelah rumah atau teman sekantor. Tapi hari ini, setiap kali kita membuka ponsel, kita dipaksa untuk melihat potongan-potongan kehidupan terbaik dari jutaan orang di seluruh belahan dunia. Kita melihat liburan mewah mereka, makanan mahal mereka, dan pencapaian finansial mereka. Hal ini memicu sebuah penyakit mental modern yang dinamakan FOMO dan rasa tidak aman yang mendalam. Kita merasa bahwa jika kita tidak mengonsumsi hal yang sama, kita akan dianggap sebagai orang gagal yang tertinggal di belakang. Akhirnya, kita membeli barang-barang mewah tersebut bukan karena kita benar-benar menyukainya, melainkan sebagai sebuah tameng psikologis untuk menutupi rasa minder kita di depan publik. Disinilah Morgan Housel membedah sebuah miskonsepsi besar yang seringkali menjebak ego kita, yaitu perbedaan mendasar antara rasa kagum dan rasa iri. Ini adalah sebuah kebenaran universal yang sangat menampar wajah ego kita. Saat kamu mengendarai mobil sport mewah seharga miliaran rupiah di jalan raya, kamu mungkin mengira semua orang di trotoar sedang menatapmu dengan rasa kagum yang luar biasa terhadap dirimu. Kamu merasa seperti seorang raja yang dihormati. Tapi realitas psikologisnya benar-benar 180 derajat berbeda. Orang-orang yang melihat mobil mewahmu itu sebenarnya tidak peduli sama sekali dengan siapa dirimu. Mereka bahkan tidak melihat wajahmu. Yang terjadi di dalam kepala mereka adalah mereka sedang membayangkan diri mereka sendiri yang memiliki mobil itu. Mereka berpikir, kalau aku yang punya mobil itu, aku pasti kelihatan keren banget. Jadi, saat kamu membeli barang mewah demi mengejar pengakuan dari orang lain, kamu sebenarnya tidak sedang mendapatkan rasa kagum mereka terhadap pribadimu. Kamu justru sedang memicu rasa iri mereka terhadap barangmu, sambil menjadi objek fantasi kesuksesan orang lain. Kamu keluar uang banyak, tapi ego orang lain yang terpuaskan.
Sungguh sebuah investasi status yang benar-benar rugi bandar. Ilusi pengejaran status inilah yang menjadi pintu masuk utama ke dalam perangkap gaya hidup atau yang biasa kita kenal dengan istilah lifestyle trap. Ini adalah sebuah fenomena di mana setiap kali pendapatan kita meningkat, pengeluaran kita secara otomatis ikut melonjak naik untuk mengimbanginya. Bayangkan saat pertama kali kamu bekerja dengan gaji 5 juta rupiah, kamu mungkin merasa cukup hidup dengan naik motor dan makan di warung makan sederhana. Tapi begitu gajimu naik menjadi 15 juta, standar hidupmu mendadak ikut bergeser. Kamu mulai merasa wajib ganti mobil, wajib minum kopi mahal setiap pagi di kafe estetik, dan wajib liburan ke tempat-tempat yang lagi viral. Tragisnya, meskipun pendapatanmu sudah naik 3 kali lipat, sisa uangmu di akhir bulan tetap saja menipis, atau bahkan minus. Kamu terjebak di dalam roda berputar seperti balapan tikus. Kamu bekerja semakin keras, mendapatkan uang semakin banyak, hanya untuk membiayai gaya hidup yang semakin mahal demi menjaga standar status yang tidak ada habisnya. Kamu tidak bertambah kaya, kamu cuma bertambah sibuk dan bertambah stres. Semua lingkaran setan ini bermuara pada satu titik yang sangat menyedihkan, yaitu menumpuknya pengeluaran yang benar-benar tidak memberikan kepuasan batin jangka panjang. Morgan Housel mengingatkan bahwa esensi dari membelanjakan uang dengan benar adalah menyalurkan dana untuk hal-hal yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidup dan kebahagiaanmu sendiri secara personal, bukan kebahagiaan orang yang melihatmu. Ketika kamu membeli barang-barang impulsif hanya karena tergiur diskon, ikut-ikutan tren, atau karena gengsi agar dianggap setara di dalam lingkaran pergaulanmu, kamu sedang melakukan pemborosan emosional. Barang-barang itu hanya akan memberikan suntikan dopamin instan selama beberapa jam setelah dibeli. Begitu barangnya sampai di rumah atau begitu bungkusnya dibuka, rasa senangnya hilang dan berganti menjadi rasa bersalah karena melihat saldo rekening yang terkuras. Kamu dikelilingi oleh tumpukan barang di kamarmu, tapi hatimu tetap saja merasa hampa dan kosong. Kamu gagal menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak pernah dijual di toko retail mewah, melainkan ada pada kemampuanmu untuk merasa cukup dan bebas dari dikte ego sosial di sekitarmu. Jika kita mau membuka mata lebih lebar, kita akan menyadari bahwa pengelolaan keuangan bukanlah tentang angka-angka mati di dalam aplikasi Excel, melainkan tentang bagaimana kita mengelola gejolak emosi di dalam dada kita. Morgan Housel dalam buku The Art of Spending Money-nya membedah hal ini dengan sangat tajam ke dalam sebuah domain yang disebut sebagai psikologi pengeluaran. Disinilah kita diajak untuk melihat bahwa setiap gesekan kartu kredit, setiap transferan uang keluar, dan setiap keputusan untuk membeli sesuatu sebenarnya adalah manifestasi dari kondisi psikologis kita saat itu. Banyak orang mengira keputusan finansial mereka diambil secara logis dan rasional. Padahal, jika kita jujur, ada badai emosi di balik keputusan finansial yang sangat besar. Pernah gak kamu merasa setelah seharian penuh bekerja, diomeli oleh atasan, dan merasa lelah secara mental, mendadak malam harinya kamu punya dorongan yang sangat kuat untuk membuka aplikasi belanja online dan membeli barang yang mahal? Di dalam psikologi, fenomena ini disebut sebagai retail therapy. Ketika kita merasa stres, cemas, atau tidak punya kendali atas hidup kita, membeli sesuatu adalah cara instan bagi otak untuk mendapatkan suntikan dopamin dan rasa kendali palsu. Kita membelanjakan uang bukan karena kita butuh barangnya, tapi karena kita sedang butuh obat penenang untuk emosi kita yang sedang terluka. Uang seringkali digunakan untuk menambal lubang-lubang psikologis di dalam diri kita. Orang yang masa kecilnya kekurangan, begitu dewasa dan punya uang, cenderung memiliki emosi yang meledak-ledak untuk balas dendam atas masa lalunya dengan cara membeli semua hal secara berlebihan. Orang yang merasa kurang percaya diri di lingkungan pergaulannya, akan menggunakan pakaian atau aksesoris mewah sebagai topeng untuk menutupi rasa mindernya. Selama kita belum bisa berdamai dengan emosi dan luka-luka di dalam diri kita, seberapa banyak pun uang yang kita miliki tidak akan pernah cukup, karena kita sedang mencoba memuaskan kebutuhan spiritual dan emosional menggunakan benda-benda material. Dari sinilah kita harus kembali ke sebuah pemahaman dasar yang sangat krusial. Mengapa uang adalah alat, bukan tujuan akhir. Manusia modern seringkali tersesat karena mereka membalik logika ini. Mereka menjadikan saldo rekening miliaran atau tumpukan aset sebagai berhala baru yang menjadi tujuan hidup mereka. Mereka mengorbankan waktu bersama anak, mengorbankan kesehatan fisik, dan mengabaikan kedamaian batin demi mengejar angka-angka tersebut. Padahal, esensi tertinggi dari uang adalah fungsinya sebagai alat untuk membeli kebebasan dan kendali atas waktumu sendiri.
Uang yang paling bernilai adalah uang yang membuatmu bisa berkata, "Hari ini aku bisa memilih untuk melakukan apa yang aku sukai, bersama orang yang aku sayangi, tanpa harus didikte oleh ketakutan finansial." Ketika kamu memperlakukan uang sebagai tujuan, kamu akan selalu merasa kurang, karena di atas langit selalu ada langit. Tapi ketika kamu memperlakukannya sebagai alat, kamu akan mulai fokus pada bagaimana mengoptimalkan alat tersebut untuk membangun hidup yang benar-benar berkualitas dan bermakna bagi dirimu sendiri. Hubungan antara uang dan kebahagiaan ini sebenarnya dirumuskan ke dalam sebuah persamaan matematika psikologis yang sangat sederhana. Kebahagiaan sama dengan realita dikurangi ekspektasi. Buku The Art of Spending Money ini mengingatkan kita bahwa ekspektasi dan kepuasan hidup berjalan beriringan. Masalah terbesar masyarakat modern hari ini bukanlah karena realita hidup mereka buruk. Secara fasilitas teknologi, kesehatan, dan akses informasi, kita hidup jauh lebih mewah dibandingkan raja-raja di abad pertengahan. Namun, kenapa kita justru merasa lebih stres dan tidak puas? Karena ekspektasi kita melompat jauh lebih cepat daripada peningkatan realitanya. Setiap kali pendapatanmu naik, jika ekspektasimu tentang standar hidup, tipe pergaulan, dan barang yang harus dimiliki ikut naik secara liar, maka hasil dari pengurangan tadi, yaitu kebahagiaanmu, akan selalu bernilai nol atau bahkan minus. Kunci dari kepuasan hidup bukanlah terus-menerus menaikkan realita materi, melainkan kemampuanmu untuk memasang rem darurat pada ekspektasimu sendiri. Ketika kamu bisa menjaga ekspektasimu tetap membumi di saat pendapatanmu melesat tinggi, disitulah sisa ruang kosongnya akan bertransformasi menjadi kedamaian batin dan kebebasan finansial yang sejati. Lalu, bagaimana cara mengenali pengeluaran yang benar-benar bernilai di tengah badai iklan dan tren yang terus menggoda kita setiap detiknya? Morgan Housel memberikan sebuah indikator psikologis yang sangat sederhana namun sangat akurat. Pengeluaran yang benar-benar bernilai adalah pengeluaran yang memiliki daya tahan kebahagiaan yang panjang, bukan yang habis seketika setelah transaksi selesai. Cobalah lakukan audit finansial kecil-kecilan terhadap pengeluaranmu selama 3 bulan terakhir. Lihat barang-barang atau aktivitas apa saja yang pernah kamu bayar. Pengeluaran yang salah biasanya memberikan penyesalan setelahnya, atau barangnya berakhir menjadi pajangan berdebu di sudut kamar yang tidak pernah kamu sentuh lagi. Sebaliknya, pengeluaran yang bernilai tinggi biasanya berfokus pada 2 hal, membeli pengalaman dan membeli waktu. Membeli pengalaman, seperti liburan bersama keluarga, makan malam intim dengan pasangan, atau mengikuti kelas keahlian baru, terbukti secara psikologis memberikan kepuasan yang jauh lebih awet karena dia berubah menjadi memori indah yang bisa kita kenang seumur hidup. Sementara membeli waktu, misalnya dengan membayar asisten rumah tangga untuk membersihkan rumah agar akhir pekanmu bisa digunakan untuk beristirahat atau bermain bersama anak, adalah cara terbaik menggunakan uang untuk menurunkan tingkat stres kronis. Mulailah melatih diri untuk bertanya sebelum mengeluarkan uang. Apakah barang ini aku beli untuk memuaskan egoku di mata orang lain? Atau karena barang ini benar-benar menambah nilai kedamaian di dalam hidupku sendiri? Ketika kamu berani jujur menjawab pertanyaan ini, kamu sedang melangkah keluar dari jebakan konsumen yang konsumtif, dan mulai menguasai seni membelanjakan uang yang sesungguhnya. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran sempit bahwa esensi dari kesuksesan finansial adalah menjadi orang terkaya di kuburan. Mereka mengumpulkan harta secara agresif, menumpuk digit di rekening bank, namun hidup dalam kondisi batin yang sangat miskin. Mereka hemat secara ekstrim untuk hal-hal yang salah, tapi boros untuk hal-hal yang merusak jiwa. Morgan Housel dalam fase ini mengajak kita untuk membalik total cara pandang tersebut. Menjadi kaya bukan tentang seberapa banyak materi yang berhasil kamu amankan, melainkan tentang bagaimana kamu menggunakan uang untuk menciptakan kehidupan yang jauh lebih kaya secara kualitas. Kaya dalam arti yang sesungguhnya, kaya akan waktu, kaya akan ketenangan, dan kaya akan kenangan indah. Langkah revolusioner pertama untuk mewujudkan hal ini adalah dengan memahami seni membeli waktu. Di dunia modern, waktu adalah mata uang yang paling mewah sekaligus paling adil, karena semua orang, baik konglomerat maupun buruh, punya jatahnya waktu yang sama yaitu 24 jam sehari. Banyak orang yang terjebak menjadi budak uang. Mereka menukar seluruh waktu mereka untuk bekerja keras demi bisa membeli barang mewah, lalu tidak punya waktu sama sekali untuk menikmati barang tersebut. Ini adalah sebuah kebodohan finansial yang terstruktur. Uang yang kamu miliki seharusnya digunakan sebagai alat pembebas.
Gunakan uangmu untuk mendelegasikan tugas-tugas monoton yang menguras energimu. Jika kamu punya kemampuan finansial, jangan ragu untuk membayar jasa asisten rumah tangga untuk menyetrika, memesan makanan sehat lewat aplikasi alih-alih harus menghabiskan 2 jam di dapur saat kamu sangat lelah, atau membayar sopir agar kamu bisa beristirahat atau membaca buku di kursi belakang selama kemacetan kota. Ketika kamu menggunakan uang untuk memotong aktivitas yang kamu benci, kamu sedang membeli kembali kemerdekaan waktumu. Waktu luang yang tercipta itulah yang bisa kamu investasikan untuk merawat kesehatan mental, menyalurkan hobi, atau menemani tumbuh kembang anak-anakmu sebelum mereka beranjak dewasa. Selain membeli waktu, fungsi uang yang nilainya jauh mengalahkan status sosial manapun adalah kemampuan untuk membeli ketenangan pikiran. Bayangkan 2 skenario psikologis ini. Skenario pertama, seseorang memiliki mobil sport mewah di garasi, tapi tabungannya kosong melompong dan dia selalu cemas setiap kali akhir bulan tiba karena dikejar tagihan kartu kredit. Skenario kedua, seseorang hanya mengendarai mobil keluarga sederhana yang sudah lunas, namun dia memiliki dana darurat di rekeningnya yang cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan hidup keluarganya selama 2 tahun ke depan jika besok pagi dia mendadak di PHK atau bisnisnya mandek. Mana di antara kedua orang ini yang hidupnya benar-benar kaya? Orang kedua adalah pemenang sejati dalam psikologi keuangan. Dana darurat atau uang yang mengendap diam di rekeningmu, yang seringkali diejek oleh orang awam sebagai uang nganggur yang tidak produktif, sebenarnya sedang bekerja dengan sangat keras di level bawah sadarmu. Uang itu sedang membelikanmu sebuah produk tak terlihat bernama ketenangan pikiran. Ketika kamu tahu kamu punya benteng finansial yang kokoh, kamu tidak akan pernah bisa diancam oleh atasan yang toksik di kantor. Kamu punya keberanian untuk berkata tidak pada kerjaan yang merusak integritasmu. Kamu punya ketenangan saat ada anggota keluarga yang mendadak jatuh sakit. Uang yang memberikan rasa aman seperti inilah yang benar-benar menaikkan level kebahagiaan hidupmu secara eksponensial. Selanjutnya, mari kita bedah satu perdebatan klasik yang sudah lama diteliti dalam dunia psikologi kebahagiaan, yaitu pilihan antara membeli pengalaman versus membeli barang. Jika kamu punya uang sisa sebesar 10 juta rupiah di akhir bulan, mana yang lebih baik? Membeli ponsel pintar keluaran terbaru yang sedang tren, atau menggunakannya untuk mengajak orang tuamu liburan akhir pekan ke luar kota? Secara ilmiah, jawabannya sangat mutlak, investasikan uangmu pada pengalaman. Mengapa? Karena barang fisik memiliki musuh alami yang bernama adaptasi hedonik dan penyusutan nilai. Ponsel mewah yang kamu beli hari ini, dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan akan menjadi barang jadul yang tertinggal zaman, tergores, dan tidak lagi memicu dopamin di otakmu. Sebaliknya, pengalaman hidup, seperti petualangan mendaki gunung bersama sahabat, mencicipi kuliner langka di pelosok desa, atau sekadar momen tertawa bersama keluarga saat tersesat di kota asing, memiliki sifat psikologis yang benar-benar ajaib. Pengalaman tidak akan pernah menyusut angkanya. Dia justru akan mengkristal di dalam ingatanmu menjadi sebuah memori indah yang nilainya semakin lama semakin mahal. Puluhan tahun dari sekarang, saat kamu sudah tua, kamu tidak akan pernah mengenang tipe ponsel apa yang kamu pegang di tahun ini. Tapi kamu akan selalu tersenyum bahagia mengenang hangatnya pelukan orang-orang tersayang dalam perjalanan liburan tersebut. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari seluruh filosofi membelanjakan uang bermuara pada 3 pilar utama kehidupan, yaitu hubungan antar manusia, kesehatan, dan kebebasan. Uang yang dikeluarkan untuk mempererat hubungan sosial, seperti membelikan hadiah kecil untuk pasangan tanpa alasan khusus, mendanai acara kumpul keluarga, atau membantu sahabat yang sedang kesulitan, adalah pengeluaran yang efek bahagianya paling awet bagi jiwa kita sebagai makhluk sosial. Begitu juga dengan kesehatan. Menggunakan uang untuk membeli makanan organik yang padat nutrisi, membayar keanggotaan gym, atau rutin melakukan medical check-up berkualitas, adalah bentuk membelanjakan uang yang paling logis. Karena apa gunanya aset propertimu ada di mana-mana kalau tubuhmu harus terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit dengan selang infus terpasang di tangan? Kesehatan adalah aset utama yang membuat kita bisa menikmati seluruh berkah hidup ini. Dan pilar terakhir adalah kebebasan. Morgan Housel menutup bagian ini dengan sebuah pengingat yang sangat kuat. Tingkat kebebasan yang kamu miliki dalam hidup adalah indikator kesuksesan finansial yang sesungguhnya. Jika uang yang kamu cari justru membuatmu terikat pada meja kerja selama 16 jam sehari, menjauhkanmu dari orang-orang tercinta, dan membuat pikiranmu terus-menerus dilingkupi kecemasan, maka kamu sebenarnya sedang mengalami kebangkrutan hidup di tengah gelimang harta.
Jadikan uangmu sebagai pelayan bagi kebahagiaanmu, bukan sebaliknya. Kuasai seninya untuk membatasi ego. Belilah hal-hal yang benar-benar bernilai bagi batinmu. Dan nikmatilah sebuah kehidupan yang kaya, tenang, dan merdeka dalam arti yang sejati. Memahami seluruh teori psikologi keuangan ini pada akhirnya harus membawa kita pada satu muara. Bagaimana kita mempraktikannya secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari? Mengetahui bahwa ego adalah musuh utama keuangan adalah satu hal, tapi berani menolak ajakan nongkrong di tempat mahal demi menjaga kesehatan rekening adalah perjuangan batin yang benar-benar berbeda. Disinilah kita diajak untuk menguasai seni membelanjakan uang dengan bijak, sebuah keahlian yang tidak menuntutmu untuk hidup pelit merana, melainkan menuntutmu untuk hidup dengan penuh kesadaran diri yang mendalam. Morgan Housel merumuskan beberapa prinsip praktis yang bisa kita jadikan kompas finansial mulai hari ini. Salah satu prinsip terkuatnya adalah, tabungan yang paling ideal adalah tabungan yang tidak memiliki tujuan spesifik. Banyak orang hanya mau menabung kalau ada targetnya, misalnya untuk beli mobil, DP rumah, atau biaya nikah. Begitu targetnya tercapai, mereka berhenti menabung dan kembali boros. Housel mengingatkan bahwa esensi menabung yang sejati adalah untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang tidak bisa diprediksi oleh akal sehat kita di masa depan. Menabunglah untuk membeli, opsi, dan fleksibilitas hidup. Ketika kamu punya tabungan tanpa tujuan yang cukup besar, kamu punya kemerdekaan untuk resign dari pekerjaan yang toksik, punya modal instan saat melihat peluang bisnis yang bagus, atau punya ketenangan total saat terjadi krisis global yang tiba-tiba. Jika kita merefleksikan prinsip tersebut pada realitas sekarang, kita akan melihat ada dua kesalahan finansial yang paling sering dilakukan oleh manusia modern. Kesalahan pertama adalah underestimating atau meremehkan pengeluaran-pengeluaran kecil yang sifatnya bocor alus. Kita seringkali sangat berhati-hati saat membeli barang besar seharga jutaan rupiah, tapi kita benar-benar buta pada langganan aplikasi yang tidak pernah dipakai, biaya parkir, atau kebiasaan jajan kopi susu kekinian yang kalau ditotal dalam sebulan bisa menyedot jutaan rupiah tanpa kita sadari. Kesalahan kedua yang jauh lebih fatal adalah menggunakan utang konsumtif untuk membiayai gaya hidup demi terlihat kaya di media sosial. Menggunakan fitur cicilan atau pay later untuk membeli pakaian desainer, gadget terbaru, atau tiket konser demi validasi sirkel pergaulan adalah bentuk bunuh diri finansial secara perlahan. Kamu sedang menggadaikan kebebasan waktu kerjamu di masa depan hanya untuk membeli kesenangan ego yang habis dalam waktu semalam. Lalu, bagaimana cara membangun kehidupan yang kaya secara emosional sekaligus finansial? Kuncinya terletak pada keberanianmu untuk mendefinisikan kata "cukup" bagi dirimu sendiri. Batasan cukup setiap orang itu berbeda, dan celakanya, jika kamu tidak pernah menetapkan garis finishmu sendiri, industri periklanan dan algoritma media sosial akan dengan senang hati menetapkan garis finish itu untukmu, dan mereka akan terus menggesernya ke tempat yang tidak akan pernah bisa kamu capai. Kehidupan yang kaya secara emosional dan finansial terbentuk ketika pendapatanmu melesat tinggi, namun kamu memilih untuk menahan gaya hidupmu tetap membumi di tempat yang sama. Sisa selisih uang yang sangat besar itulah yang kamu alihkan untuk membeli aset-aset produktif yang menghasilkan passive income, mendanai hobi yang benar-benar kamu cintai, serta berdonasi untuk membantu sesama yang membutuhkan. Di titik itulah kamu tidak lagi dikendalikan oleh uang. Kamulah yang memegang kendali penuh atas uang tersebut untuk menciptakan kebahagiaan yang sejati. Sebagai penutup, saya ingin kamu merenungkan satu hal ini baik-baik sebelum kamu menutup video ini. Ketika lembaran cerita hidupmu sudah sampai di bab terakhir, ketika tubuhmu sudah melemah dan kamu sedang menatap masa lalu, kamu tidak akan pernah peduli lagi pada berapa banyak jumlah pengikutmu di Instagram, merek tas apa yang ada di lemari kamarmu, atau seberapa mewah mobil yang terparkir di garasimu. Penyesalan terbesar manusia di akhir hayatnya tidak pernah datang dari barang mewah yang gagal mereka beli. Penyesalan itu selalu berbunyi, kenapa dulu aku menghabiskan seluruh energi, kesehatan, dan waktu mudaku untuk bekerja seperti orang gila demi mengejar harta dan gengsi kosong, sampai aku lupa untuk menikmati indahnya hidup, lupa tertawa bersama anak istri, dan gagal merawat kedamaian di dalam hatiku sendiri. Uang adalah pelayan yang sangat baik, tapi dia adalah tuan yang sangat kejam. Jangan biarkan dirimu menjadi budak bernyawa dari selembar kertas bernama uang. Sukses finansial yang sesungguhnya bukan diukur dari seberapa kaya kamu di mata orang lain, melainkan seberapa merdeka dan tenangnya jiwamu saat menatap dirimu sendiri di depan cermin. Belajarlah untuk berdamai dengan egomu, beranilah untuk hidup sederhana namun kaya di dalam,
dan jadikan setiap rupiah yang kamu keluarkan sebagai investasi untuk membeli kedamaian batinmu sendiri. Jika ringkasan dari buku The Art of Spending Money karya Morgan Housel ini berhasil menampar egomu, membuka sudut pandang barumu tentang harta, atau memberikan ketenangan batin yang selama ini kamu cari, jangan biarkan video ini berhenti di kamu saja. Dukung terus Ruang Bertumbuh ini dengan cara klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini ke orang-orang tersayang, bisa jadi teman dekat atau pasanganmu, yang saat ini mungkin juga lagi terjebak dalam badai stres finansial dan gengsi kosong yang melelahkan. Mari kita kunci komitmen perubahan finansial kita hari ini. Langsung meluncur ke kolom komentar di bawah dan tuliskan satu kalimat afirmasi yang kuat. Hari ini, saya memilih kebebasan waktu di atas gengsi kosong. Tulis kalimat itu sebagai janji sakral pada dirimu sendiri bahwa mulai besok pagi, kamu akan memegang kendali penuh atas setiap rupiahmu dengan bijak. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ringkasan buku The Art of Spending Money ini dengan penuh perhatian sampai detik terakhir. Tetaplah hidup dengan penuh kesadaran, dan sampai jumpa di bedah buku inspiratif selanjutnya. Terima kasih.